Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bupati Tegal atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal yang kami hormati, Kepala Dinas Koperasi dan UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, juga hadirin selaku usaha UMKM Kabupaten Tegal yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia, marilah kita awali aja acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia akan disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal kepada Bapak Haji Ahmad Farhan. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wei Te Tung Tien. Yang saya hormati seluruh masyarakat Indonesia, rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, karunia dan anugerahnya kepada kita sekalian. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, produk yang masuk, produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban bersertifikat halal ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kenyamanan,
keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, sertifikasi halal saya jadikan salah satu program prioritas di Kementerian Agama. Hal ini akan menjadi awal bagi Indonesia dalam rangka menyukseskan Indonesia menjadi pusat industri halal dunia. Terlibatnya seluruh lapisan masyarakat di 1000 titik lokasi di Indonesia untuk dapat menyampaikan pesan-pesan mandatori atau kewajiban sertifikasi halal pada penahapan pertama yang mulai berlaku pada Oktober tahun 2024, khususnya untuk produk makanan, minuman, hasil sembelian dan jasa penyembelian, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Masyarakat Indonesia yang saya cintai, dalam rangka menyukseskan penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal, pemerintah memberikan kemudahan dalam pendaftaran sertifikasi halal dengan membuka sertifikasi halal gratis yang disingkat Sehati, sertifikasi halal gratis untuk 1 juta sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) melalui skema pernyataan pelaku usaha self-declare. Hal ini sebagai upaya kita dalam rangka percepatan implementasi sertifikasi halal. Kementerian Agama menjadi contoh percepatan program ini dengan mewajibkan sertifikasi halal seluruh produk dan kantin di lingkungan Satuan Kerja Kementerian Agama, serta melakukan edukasi, mendorong dan membantu para pelaku usaha yang memproduksi dan atau menjual produk di lingkungan Kementerian Agama. Menyambut Ramadan 1444 Hijriah ini, saya juga mengajak seluruh pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal produk makanan, minuman, jasa sembelian dan hasil sembelian, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman sebelum 17 Oktober 2024. Jika sampai 17 Oktober 2024 belum bersertifikat halal, maka dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadirin yang saya hormati, terakhir yang ingin saya sampaikan, sebelum kewajiban sertifikasi halal ini diberlakukan, saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku usaha baik mikro, kecil, menengah maupun besar, untuk segera mendaftarkan produknya. Khusus untuk UMK, saya ajak untuk memanfaatkan fasilitasi sertifikasi halal gratis atau Sehati yang ada di Kementerian Agama melalui BPJPH maupun di kementerian atau lembaga lain serta pemerintah daerah. Kepada yang saya hormati Bupati Tegal, Kadin Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kadin Koperasi dan UMKM dan Perdagangan, Kadin Kesehatan Kabupaten Tegal, Kadin Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kadin Perindustrian dan Tenaga Kerja yang saya hormati, mari kita bersama-sama untuk bergandeng tangan untuk mensukseskan sertifikasi halal ini sebelum Oktober 2024. Mari kita bersama-sama wujudkan Indonesia menjadi produsen produk halal nomor 1 di dunia dengan slogan Halal Indonesia untuk masyarakat dunia. Halal itu baik, halal itu sehat, halal itu berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Sadu, sadu, sadu.
salam kebajikan, wei te tung tion. Jakarta 18 Maret 2023, Menteri Agama tertanda Yakut Khalil Qaumas. Demikian sambutan Menteri Agama secara lengkap saya bacakan. Untuk Kabupaten Tegal saya berharap tadi kepala dinas yang saya sebutkan atau yang mewakili, saya harap betul karena ketika pelaku usaha yang sampai di 2004 Oktober tidak bersertifikat dapat dikenakan sanksi. Melalui forum ini juga Ibu Kepala Dinas dan Bapak, saya gelar lomba lagu Tegal Toleransi yang hari ini memasuki babak final, berarti ada 6 besar dan 1 juara favorit atas kerjasama Kementerian Agama dengan BRI Cabang Selawi. Saya harap juga para finalis ataupun peserta lomba semua saja termasuk yang favorit ikut mengkampanyekan produk halal ini. Menjadi di samping duta Tegal Toleransi juga menjadi duta produk halal. Demikian, mohon maaf, terima kasih atas kehadiran panjenengan semua, para undangan dan kepala dinas yang hadir. Saya sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan kita dengarkan bersama kampanye mandatori halal, produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan akan disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal kepada Ibu Hajah Erni Yuniasih SE. Kami silakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lepas ini mic-nya nggih. Karena kayaknya kependekan. Baik, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal beserta jajarannya. Karena di sini yang sering berkoordinasi Bu Eni, matur nuwun Bu, secara khusus saya sampaikan. Yang saya hormati Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinas DPM TSP. Yang saya hormati Kepala Dinas Bapermades, nggih, ampun rawuh wakilnya. Dan hadirin pelaku usaha UMKM yang alhamdulillahirabbil alamin pada pagi hari ini Slawi 18 Maret tahun 2023 atau bertepatan dengan 25 Sa'ban 1444 Hijriah yang notabene 5 hari lagi kita memasuki bulan Ramadan atau bulan agung, bulan yang ditunggu-tunggu oleh kita semua karena pintu neraka ditutup rapat-rapat dan pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan dan semoga Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan kesehatan kepada kita semua. Karena kita ketahui bersama pada saat pandemi COVID-19 melanda kita semua, bertatap muka seperti ini adalah sesuatu yang langka. Alhamdulillah pandemi sudah menjadi endemi. Dan semoga tatanan kehidupan perekonomian kita ke depan
jauh lebih baik, jauh lebih meningkat daripada 3 tahun yang lalu ketika COVID-19 melanda kita. UMKM adalah terbukti adalah mereka yang tangguh menghadapi segala permasalahan yang ada di negeri ini. Yang kedua, sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada manusia termulia, manusia terindah yang pernah Allah ciptakan di muka bumi. Semoga tidak hanya di lip sync saja kita bersolawat, tetapi dalam tindakan dan tingkah laku kita sehari-hari. Nuwun sewu ada Bu Fasilah ya, yang saya hormati perwakilan dari Kesbang Polimas. Halo Mbak Fasilah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, halal adalah menjamin keamanan konsumen terutama kaum muslimin yang jelas di dalam di dalam ajaran kita tidak boleh mengkonsumsi sesuatu yang bernajis meskipun belum tentu buah produk ada label halalnya berarti tidak boleh didahar, tetapi paling tidak dengan label halal yang panjenengan sekarang nanti urus dan proses dan tertera di segala produk panjenengan. Satu, menjamin konsumen untuk menambah keyakinan memakan atau membeli produk tersebut. Yang kedua, membuat produk panjenengan itu ruang lingkupnya menjadi luas secara pasaran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya pernah di Medan selama 5 tahun di Pematang Siantar. Mohon maaf, pada saat saya seorang muslimin, saya seorang Islam, ketika di lingkungan saya banyak sekali, mohon maaf, mungkin yang tidak sekeyakinan dengan saya, pada saat itu pula saya mencari produk-produknya adalah yang tertera di label halal. Pada saat itu pula ketika saya mencari rumah makan itu yang ada tulisannya Bismillahirrohmanirrohim. Karena kita mengetahui dulu halal itu merupakan fatwa MUI yang harus kita taati dan yang harus kita patuhi. Pada saat saya ke Singapura, itu sulit sekali. Maksudnya ketika kita mau memakan sebuah produk, paling tidak kita mencarinya adalah yang pertama itu halal, Bu. Itu salah satu kenapa pemerintah sekarang menggembar-gemborkan halal. Salah satunya itu untuk menjamin ketenangan konsumen untuk membeli produk-produk panjenengan. Yang kedua, dari data UMKM yang ada di Kabupaten Tegal sebesar 117.000 UMKM yang terdiri dari UMKM produk makanan, yang kedua yang terdiri dari UMKM yang bergerak di konveksi, yang ketiga yang UMKM yang bergerak di bidang logam, yang sekarang hadir ada di sini adalah 100 UMKM yang 117.000 UMKM yang ada di Kabupaten Tegal. Berarti hari ini menjadi 100 UMKM yang kami panggil adalah perwakilan atau percontohan dari 117.000 UMKM yang ada di Kabupaten Tegal. Tepuk tangan. Bapak Kepala Kementerian Agama sama Bu Eni, saya tadi malam membaca. Ini saya disuruh orasi, padahal biasanya nyong dadine narasumber, nyong dadine kampanye. Saya sempat tadi nyetir berpikir, kayak nyong kampanyenya apa ya maksud saya. Karena biasanya menjadi narasumber seorang orator berarti kan mengajak untuk mereka semua yang ada itu mengikuti program yang sudah digariskan oleh pemerintah. Apakah sertifikasi halal ini hanya digalakkan? Sekarang saya sampaikan, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal sudah memfasilitasi halal. Sebelum ini Bapak Kementerian Agama, yaitu ada 73 UMKM yang sudah kami fasilitasi halalnya secara gratis karena ini kerjasama dengan Dinas Koperasi UKM dan
saya ingatnya perdagangan. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah. Sehingga pesan Ibu Kepala Dinas, karena hari ini beliau tidak sakit rawuh Pak, banyak acara, teman-teman UKM semua, negara ini sudah berbuat banyak untuk kita semua. Saya berharap dengan mandatori ini, teman-teman UMKM untuk berusaha mematuhi dan mengejar mandatori ini. Sehingga semua produk panjenengan ini laba. Saya sangat menyadari teman-teman UMKM di sini, saya hadirkan pendamping UMKM, Mas Ali, ada Bu Sakia sama Mas Al. Proses legalisasi panjenengan, proses menuju halal panjenengan, tidak serta-merta membalikan telapak tangan, tetapi ada proses administrasi yang harus dilewati. Tapi yakini Dinas Koperasi UKM Perdagangan akan mendampingi panjenengan Pak. Dari segi online single submission-nya atau NIB-nya, dari segi tata cara halalnya dan sebagainya. Kalau ditanya kemana Bu, kami harus bertanya ke dinas kami. Mas Ali monggo berdiri, silahkan. Ini Pak, Bu, pendamping UMKM, panjenengan bisa bertanya. Mas Alfian, monggo. Sakit berdiri kah? Keluar. Bu Sakia, monggo. Ini Bu Sak, Bu, maksud saya ini secara teknis yang akan menangani panjenengan semua. Yang ketiga yang bisa saya sampaikan, Bapak Kementerian Agama dan semua yang hadir, permasalahan UMKM adalah yang pertama pasti yang akan ditanyakan adalah modal. Itu pasti Pak. Kenapa? Kalau kita sosialisasi dan sebagainya, pasti adakah bantuan modal dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan. Dengan aturan terbaru, pemerintah tidak bisa memberikan bantuan modal. Tetapi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah yang pertama, relaksasi kredit. Relaksasi kredit itu apa artinya? Jare wong dukuringin, kredit dengan bunga bank yang murah. Kalau ditanya modalnya adakah bantuan modal, saya jawab mboten wonten Bapak dan Ibu. Tetapi pemerintah sudah melakukan relaksasi kredit. Apa kue Bu Erni relaksasi kredit? Program pemerintah dengan bunga yang murah. Di mana sajakah itu? Yang pertama di Bank TGR, yang kedua di Bank BRI, yang ketiga itu di BNI ada Mas Ali. Kenapa? Di Bank Jateng, yang saya tahu tiga itu. Saya yakinnya Bapak dan Ibu semua sudah memanfaatkan relaksasi kredit itu. Ada yang ingin saya himbau dan ada yang ingin saya garis bawahi dari Bapak dan Ibu semua. Karena dari setiap kami sosialisasi, Nyong selalu takon, kemanakah modal itu? Tolong Bapak dan Ibu semua, akunya yang saya nggih Pak Bu. Kalau pertama hutang membawa uang 25 juta, 50 juta, 15 juta, tolong aplikasikan benar-benar itu memang untuk modal panjenengan. Jangan untuk konsumsi Pak. Kenapa? Karena sebenarnya di awal panjenengan menerima kredit itu sesuatu yang mengembirakan dan menyenangkan. Tetapi dalam perjalanan waktunya ini panjenengan harus mengangsur. Jangan hanya karena nafsu belaka, ketika mendapatkan uang itu layawi sembuh. Nyongke singgo modal gening pada gembuyu. Iya ya. Singgo modal 5 juta sing 10 juta tuku gamis drolop-drolop, tuku kudung poleng-poleng dan sebagainya. Jangan Pak. Karena salah satu kelemahan UMKM kita itu di item akuntansinya. Pada saat jenengan meminjam modal 15 juta, benar-benar itu diperuntukkan untuk modal usaha dan diperhitungkan setiap bulan saya harus nyetor angsuran segini sehingga saya harus berproduktivitas
sekian juta atau sekian nominalnya untuk bisa memenuhi angsuran saya ditambah. 1. Tenaga kerja yang panjenengan gunakan. Yang kedua, laba atau bati yang panjenengan selaku owner. Saya selalu sampaikan, pada saat UMKM memproduksi UMKM-nya, misalnya jenengan punya tenaga kerja 2, jenengan masuk menjadi tenaga kerjanya, jadi menjadi 3. Setelah itu jenengan masuk menjadi manajernya, menjadi 4. Setelah itu jenengan menghitung jenengan sebagai owner. Kenapa? Pada saat itu diterapkan ke panjenengan, panjenengan akan administrasinya bagus. Contoh, saya seorang UMKM memproduksi roti. Anak buah inyong loro. Gajian anak buah saya 1.200.000 per bulan. Berarti 1 bulan saya harus memiliki uang untuk menggaji karyawan saya 2.400.000. Nah, jenengan masukkan menjadi 1 tenaga kerja. Kenapa? Karena jenengan kiprat-kiprit, pontang-panting, ana sing tuku terigu dan sebagainya. Sehingga jenengan harus ada 3.600.000 rupiah sebagai bahan setiap bulan jenengan membayar tenaga kerja. Di sini jenengan sudah digaji sendiri 1.200.000. Yang kedua, jenengan sebagai manajer itu paling tidak lebih tinggi dari tenaga kerja. Taruhlah 1,5, tambah lagi 1,5. Jenengan sebagai pemilik modal, labanya berapa? Taruhlah 1 juta. Sehingga dalam 1 bulan, jenengan harus mempunyai 3,6 ditambah 1, tambah lagi 1 juta. Sehingga jenengan terpacu menuju angka itu, Pak, Bu. Tidak semata hanya para UMKM, kalau saya tanya masing-masing, Ibu sebenarnya Ibu labanya berapa? Kula mboten ngertos nggih Bu Erni, pokoknya saged nggih bayar SPP saged, itu boleh. Tetapi paling tidak ada angka. Sehingga benarkah usaha yang saya lakukan itu laba? Benarkah usaha yang saya lakukan itu profit oriented? Ataukah benarkah usaha yang saya lakukan hanya kesel tok? Semua harus cerdas dalam segala lini, Bu, Pak. Menjadi seorang konsumen cerdas ketika dia harus memilih barang dan sebagainya. Menjadi anggota koperasi harus cerdas ketika dia mencermati apa yang ada. Menjadi seorang muslim harus cerdas mengamalkan semua perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran. Menjadi seorang UMKM pun harus cerdas ketika Renstra Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan salah satunya mengatakan UMKM naik kelas. Kata-kata naik kelas atau kata-kata munggah itu penjabarannya adalah misalnya anak SD naik dari 1 ke 2 berarti 1 UMKM itu naik dalam segi pemasarannya. Otomatis berdampak UMKM itu naik dari segi profit orientednya. Yang disebut UMKM kalau dulu adalah para UMKM yang bermodal di posisi 50 juta. Sekarang dengan undang-undang terbaru itu adalah mereka yang punya modal usaha di luar aset dan tanah sebesar 1 miliar rupiah. Sehingga jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Tegal yang dulunya adalah mikro, yang dulunya itu mikro, yang dulunya menengah masuk ke dalam mikro. Sehingga menjadi 117.000 yang ada. Malah sekarang ada sebutan UMKM ultra mikro karena space-nya lebih besar yang disebut UMKM. Yang kedua yang sudah kita lakukan untuk para UMKM, Bapak Kementerian Agama, Bapak Kepala Kemenak dan semua hadirin, yaitu Basar atau Pekan Jajan yang ini akan digalakan lagi adalah memberi parsel dari UMKM. Sekaligus saya kampanye. Karena tahun kemarin juga sudah 2 tahun yang lalu kita mengharuskan para ASN yang ada di Kabupaten Tegal untuk membeli parsel produk dari para UMKM. Memang ada banyak hal Bapak dan Ibu semua yang saya sampaikan ketika kami dinas mungkin sudah ngeden-ngeden nggih Pak nggih
membuat UMKM kita jauh lebih baik. Tetapi ada satu poin, yuk para UMKM juga bersemangat untuk melakukan inovasi. Salah satunya dengan halal. Kenapa? Karena semuanya sebenarnya sebuah usaha akan maju itu adalah dari diri kita sendiri. Sekalipun orang lain mendorong-dorong begitu dahsyatnya, tetapi kalau dari kita sendiri nggak mau bangun atau bangkit, tentu dalam posisi stagnan. Maka dari itu saya berharap hari ini yang hadir di sini, bismillahirrahmanirrahim, memulai langkah awal untuk berinovasi, menuju ke arah yang lebih baik, diawali yaitu dengan label halal yang ada di produk panjenengan. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kita semua tidak mungkin kalau tidak melek teknologi. Kenapa? Karena dengan sekarang dengan posisi kita duduk saja, klik dan sebagainya, nanti semua produk sudah datang ke kita. Maka dari itu teman-teman para UMKM suka tidak suka, mau tidak mau harus melek teknologi. Harus bisa mengadakan pemasaran online. Sehingga pasarannya meskipun panjenengan duduk di sini, jangkauannya sudah panjang. Dinas kami sudah melatihkan pelatihan ekspor setiap tahun. Dan ternyata perkembangannya setelah kita coba data juga tidak begitu menggembirakan Bapak dan Ibu semua. Ibu dan Bapak kepengen ekspor mboten? Salah satunya syarat ekspor itu ada PRD, ada halal. Saya pernah bilang ketika ada beberapa UMKM yang sudah melakukan ekspor, setelah itu coba berguru dari temennya. Ketika kita sudah bilang, yuk bercerita tentang bagaimana ekspor. Sudah dilakukan Bapak dan Ibu? Belum. Belum, Li. Tugas sekon, Li. Ayo dong Pak, Bu, bangkit, berinovasi. Keinginan kita Bapak Ibu juga go internasional itu loh. Sebenarnya syarat-syarat untuk menjadi eksportir sering kita dengung-dengungkan. Karena kami ingin sebenarnya UMKM kita naik secara profitnya. UMKM kita go internasional. Karena sebenarnya Kabupaten Tegal potensinya itu banyak sekali. Yang keempat, dengan segala keterbatasan anggaran yang ada, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan sudah melakukan pelatihan para UMKM dengan Zoom meeting. Dari Januari sampai dengan Maret 2023 sudah ada 9 kali Zoom meeting, Pak. Kenapa? Karena dengan DIPA kami, anggaran kami yang terbatas, kami tetap harus menjalankan fungsi kami melakukan kegiatan dengan memakai Zoom meeting. Yang kelima, sebenarnya Kabupaten Tegal sudah dikenal kemana-mana ada UMKM bangkit. Mana UMKM bangkit itu Bapak dan Ibu tahu terasa? Tahu? Di situ ada coworking space, di bawahnya itu ada kasir Sibernatika. Itu dari kabupaten kota sudah datang ke situ ya Bu, untuk derek program itu. Terasa coworking space bawahnya. Bapak dan Ibu silahkan datang ke sana untuk bisa melakukan pemasaran secara online Pak. Karena dari data yang masuk ke kami, itu baru sedikit dari jumlah UMKM yang ada, malah kebanyakannya orang luar kota. Karena ini juga sudah sampai Provinsi Jawa Tengah Bapak dan Ibu. Sehingga saya berharap sekali ketika ada pertemuan-pertemuan ini Bapak dan Ibu bisa melaksanakan, bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang Pemkab ini sudah lakukan untuk para UMKM. Terakhir, kampanyenya sudah ya Pak, karena ini banyak yang mau nari nih. Ada yang pakai baju hijau, ada yang ini. Kayaknya baru berhias Mbak Isa dari tadi habis subuh. Baik, yang terakhir pemerintah Kabupaten Tegal, khususnya Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan mendukung program ini Pak. Insya Allah maksud saya kami semua yang duduk di depan ini dari jajaran pemerintah Kabupaten Tegal sangat mendukung program dari pemerintah pusat. Semoga program ini yang tadi sudah ada deadline-nya yaitu tanggal 17 Oktober tahun 2024
teman-teman UMKM kami juga bisa menjalankan itu dan kami akan bergerak Pak untuk mempromosikannya, untuk mereka masuk dalam program ini semua sehingga seluruh produk-produk UMKM kita sudah bersertifikasi halal. Sehingga mari kami menghimbau, saya mengajak terutama yang sekarang yang ada di sini untuk siap. Maksud saya produknya menjadi produk halal. Siap Bapak dan Ibu? Siap nggih? Tadi dari rumah jam pinten Bu? 7:30, iya sama. Tadi saya jam 8 banter nemen nyetir karena acaranya jam 8 Bu. Ternyata di sini agak molor, enggak apa-apa maksud saya. Terima kasih atas rawuhnya. Kenapa? Karena Bapak dari Kementerian Agama, Kepala Kementerian Agama ketika kami memanggil pedagang, ketika kami memanggil UMKM, mereka itu slogannya time is money Pak. Maksudnya nyong ninggalna barang dagangan opo Erni, engko nyong patine semene laka. Mereka kan pikirannya cuan maksud saya. Yakini setiap langkah panjenengan untuk menuntut ilmu, untuk bersilaturahmi akan diganti lebih baik ya Bapak dan Ibu semua. Tepuk tangan untuk panjenengan semua. Saya selalu bilang saya berhadapan dengan orang hebat. Karena kalau Inyong, Bu Faiza, Pak Kementerian Agama yang di depan ini adalah pelayan panjenengan Pak. Kami digajinya per bulan. Kalau panjenengan itu luar biasa, setiap detik dan setiap menit menghasilkan uang. Kalau kami digaji itu hanya sebulan sekali. Dan panjenengan berarti penerusnya Rasulullah. Luar biasa. Kami belum bisa punya kemampuan menjadi seperti panjenengan, maksud saya. Kalau panjenengan punya kemampuan, karena saya sendiri sebenarnya pedagang. Untuk menjadi seorang pedagang itu juga agak semrawut ya Pak. Kalau barang datang, terus kirim ke sana, kirim ke sini dan sebagainya. Makanya saya selalu bilang berarti Rasulullah sama Hadijah itu cerdas sekali. Kenapa? Karena kalau dikalkulasi mereka adalah sudah bukan miliuner lagi, triliuner. Kenapa? Karena berarti mereka bisa mensubsubkan dagangannya itu hebat sekali Bapak dan Ibu semua. Mari kita terinspirasi dari orang yang mulia, dari orang yang agung, dari Rasulullah SAW, sehingga kita dalam menjalankan tugas dan aktivitasnya selalu mengarah dan selalu menjadikan suri toladan kepada kita semua. Sehingga saya buka Pak, apa sampun? Bareng-bareng. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua. Selamat mengikuti acara ini. Dan semoga Allah meridhoi setiap langkah yang kita lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu supaya tidak turun dulu tamu undangan dimohon untuk naik panggung. Monggo Bapak, Ibu Sujilah, monggo. Kita bareng-bareng mengucapkan slogan yang dari Gus Menteri tadi sampaikan, bareng-bareng bilang halal Indonesia untuk masyarakat dunia, gitu ya. Diulangi yuk. Halal Indonesia untuk masyarakat dunia. Ini baru latihan, Pak Kepala. Nanti aslinya oleh Ibu Sekdin. Maaf Pak Kepala, mungkin sebaiknya ini berdiri semua nggih. Monggo. Ini pakai gerakan tangan apa mboten Pak? Dimohon untuk semuanya berdiri semangat untuk UMKM halal. Berapa kali ini Pak? 3 kali. 3 kali. Saya di posisi Bapak Kemenang. Kalau 4 jadi poligami Pak katanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. 3 kali nggih Pak. Halal Indonesia untuk masyarakat dunia. 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 Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Halal Indonesia untuk masyarakat dunia. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Matur nuwun Bu Sekdin. Foto bersama nanti
Oh enggak, iya dari sini. ah, Halal Indonesia untuk masyarakat dunia. Perkenalkan, nama saya Ibu Aida, pengajar di RA Nurul Falah, Karanganyar, Dukuturi. Saya akan membacakan puisi untuk semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan puisi ini dapat memberi semangat bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang sekarang lagi di bidang usaha UMKM. Ini saya ambil dari puisi buku saya bersama teman-teman komunitas karya sastra Tegalan. Dari buku antologi puisi Tegalan yang berjudul Aja Kehadiran. Moci, karya Waida. Kon ngerti ora kue moci? Medang teh tempate anggone poci. Medang teh panas jeburane tahu aci. Kue tradisine wong Tegal, senenge moci. Makanannya Tegal juga terkenal, juga teh poci. Pabrik teh juga di Tegal uga akeh. Ana ning kota Tegal sampai nang Slawi. Produksine ana teh poci, ana teh gopek, teh duatang, teh tongci. Ari wong plesiran ajak lalen nglewati nang Tegal ora keri. Belanja oleh-oleh khas Tegal. Ana pilus, anak kerupuk antor, anak tahu aci. Ajak lalen tukuh teh lan tempate sing aran poci. Saiki kau wis ngerti kan kue moci apa? Ya kue tradisine wong masyarakat Tegal sing senenge ngeteh. Teh wangi rasa aromane melati. Nyambi ngobrol adem ayem sampai ning ati. Tegal 19 Desember 2021. Nah, mungkin ini sesuai dengan tema hari ini ya. Teman-teman di sini atau semua yang ada di sini sedang halo sedulur warga Tegal ya, mulai 17 Oktober 2024 semua produk harus sudah bersertifikat halal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang berbahagia, acara kegiatan nasional kampanye mandatori halal hari ini Sabtu tanggal 18 Maret 2023 telah kita laksanakan. Untuk itu marilah kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan banyak manfaat yang kita dapatkan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua dimohon duduk di tempat, tidak meninggalkan ruangan ini.
Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya adalah secara simbolis akan dilakukan proses input data yang akan dilakukan oleh P3H Ibu Leni Wijayanti dan Emresi Wicaksana dengan UMKM Kurota Aini dari UMKM Karanganyar Duguturi dan juga Feni Widyaningsih dari Selawi. Kepada para petugas untuk mempersiapkan diri karena input data ini akan disiarkan secara live sebagai laporan kepada BPJB Pusat. Silakan kepada Ibu Kurota Aini, UMKM Karanganyar Duguturi untuk menghadap kepada Ibu Leni Wijayanti dan juga Emresi Wicaksana dengan produknya dibawa ke depan menghadap ke Ibu Feni Widyaningsih. Bapak Emresi kepada Ibu Feni Widyaningsih. Bisa juga disampaikan kepada rekan-rekan teman-teman UMKM yang lainnya yang pada kesempatan hari ini tidak hadir untuk bisa menghubungi PPPH dan juga pelayanan Kementerian Agama di Mall Pelayanan yang ada di Procot. Mall Pelayanan Publik yang ada di Procot ya. Di situ kita juga menerima informasi-informasi terkait dengan produk halal dari UMKM di Kabupaten Tegal. Untuk Bapak Kepala Kemenantor Agama dan juga Ibu Kadis, barangkali sambil menunggu input sukses, bisa nanti mengunjungi outlet-outlet yang ada di depan gedung ini, dari teman-teman UMKM yang sudah menggelar hasil produknya. Kita saksikan bersama, ini adalah proses penginputan data dari produk-produk UMKM di Kabupaten Tegal. Pak, selamat. Nah, ini PPH. Paling tua apa paling sepuh? Sedikit berbincang untuk informasi kepada teman-teman. Untuk proses produk halal ini kira-kira dibutuhkan waktu berapa lama sampai dengan terbit, Pak? Ya, terima kasih. Jadi proses pembuatan sertifikasi halal ini diregulasinya sih sekitar 25 hari ya Bu ya. Cuman sampai pada hari ini pembentukan komite fatwa saja belum selesai. Jadi kemungkinan akan seperti tahun 2022, itu bisa sampai 3 bulan. Prosesnya pertama input data, ya input data di sini. Ini ya, tadi udah disampaikan. Nah ini setelah input data, terus nanti diverifikasi oleh pendamping. Tadi mulai dari bahan baku sampai proses pembuatan. Jadi nanti di checklist oleh pendamping, kalau sesuai itu langsung disubmit, dikirim ke komite fatwa ya. Diregulasinya itu sekitar 21 sampai 25 hari harusnya sudah selesai. Cuman sampai hari ini tadi udah saya sampaikan bahwa komite fatwanya pun belum terbentuk, jadi masih menunggu. Ini ada beberapa yang dari bulan Desember pun masih gantung. Jadi kembali ke sini setelah produk selesai diverifikasi oleh terus kemudian prosesnya. Sudah prosesnya? Ya, ini diverval oleh pendamping, data-data yang sudah dimasukin oleh pelaku usaha. Kemudian klik pernyataan. Nah, di sini klik setuju untuk disubmit. Kita kembali lagi ke menu utama. Setelah selesai, ya sudah selesai di pernyataan pelaku usaha, ya kita log out, kita kembali lagi ke akun pemilik usaha, pelaku usaha. Nanti di akun pelaku usaha itu sudah tertera verifikasi oleh pendamping. Ya, pada hari ini kita fasilitasi yang model self declare ya, karena ada
jalur yang dibuka oleh pemerintah, jalur reguler itu berbayar dan jalur self declare. Ya, itu di atas ada pengajuan reguler, ada pengajuan self declare. Nah, kita sekarang memfasilitasi produk halal teman-teman yang melalui jalur self declare, itu gratis. Termasuk nanti jika belum punya nomor induk berusaha NIB, terus izin edar di Dinkes ya, PIRT maupun BPOM, nanti bisa melalui Dinkes. Lah kalau yang jalur, bedanya apa sih jalur reguler dengan jalur self declare? Jadi untuk produk-produk yang non hewani, yang tidak dilakukan proses penyembelihan, itu dimasukkan pada produk self declare, makanan, cookies dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan melalui self declare. Tapi kalau produk-produk yang ada unsur hewaninya, sembelihan, ayam, sapi, kambing dan lain sebagainya, menu-menu itu atau produk-produk tersebut harus melalui jalur reguler. Karena apa? Itu nanti ada uji sertifikasi dari bagian penyembelihannya. Jadi memang lebih kompleks. Itu nanti akan mendatangkan auditor, ada penyembelih halal dan lain sebagainya. Tapi itu lupakan, karena sekarang fokusnya ada di produk-produk yang non hewani. Jadi kalau produk ibu selama masih menggunakan tepung, menggunakan kacang dan lain sebagainya yang tidak ada unsur hewaninya, insya Allah kita fasilitasi di sini menggunakan jalur self declare. Ya. Mungkin ada yang bertanya sambil nunggu karena ini sinyalnya, oh udah. Ya tadi udah pengajuan, terus nanti sudah masuk ke simpan. Ini nanti bisa dibantu oleh, ya sudah sampai ke submit. Ya, kalau sudah sampai ke submit, itu Bapak dan Ibu tinggal menunggu saja. Sekali lagi bahwa setelah kita verifikasi oleh pendamping, itu akan disubmitkan kepada komite fatwa. Dulu melalui komisi fatwa, tapi sekarang komite fatwa yang dibentuk oleh BPJPH yang melibatkan ulama dan akademisi. Dan sampai saat ini kebetulan qadarullah belum terbentuk sehingga banyak pengajuan-pengajuan yang masih bertumpuk di komite fatwa. Mudah-mudahan akhir bulan ini bisa terselesaikan untuk mengejar target 1 juta UMKM di Indonesia. Amin. Terima kasih Pak Slamet atas penjelasannya. Kepada PPH yang menggunakan rompi semuanya saja untuk maju ke depan. Kita akan foto bersama dengan berakhirnya kegiatan pada kesempatan hari ini yang berada di titik gedung Yaumi. Oke, Indonesia halal untuk masyarakat dunia gitu ya. Oke. Indonesia halal untuk masyarakat dunia. Oke, terima kasih. Bapak Ibu beserta mandatori halal UMKM yang di titik gedung Yaumi. Terakhir sudah acara pada kesempatan hari ini. Nanti untuk input data akan dibantu selanjutnya oleh teman-teman PPH. Dan ini akan dilanjutkan acara mandatori halal selanjutnya di titik yang kedua, yaitu bertempat di lapangan alun-alun rumah dinas Bupati. Berarti alun-alun timur ya Bu ya? Iya. Bapak Ibu, para pelaku usaha atau para pengunjung di alun-alun rumah dinas Bupati